Selamat sore ibu-ibu yang luar biasa, masih tetap semangat dalam Komsel ya. Komsel akan menjadi agenda yang selalu kita nanti-nantikan karena selalu ada keseruan di dalam Komsel. Baik itu Komsel tatap muka maupun Komsel secara virtual. Apakah lewat video call bersama atau lewat Zoom. Yang pastinya ibu-ibu, ketika kita ada di dalam Komsel, kita bisa berbagi beban, kita bisa berbagi cerita, kita bisa berbagi bahagia, berbagi kisah sedih mungkin bersama dengan teman-teman yang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema Komsel kita minggu ini adalah menunda. Menunda itu kalau orang Palembang, orang Linggau selalu bilang, mau kerjakan ini kaget baik, nanti dulu, masih bisa, nah, lain waktu, kapan-kapan masih bisa. Itu hal-hal yang berkaitan dengan menunda. Kebiasaan menunda ini dilakukan atau dimiliki oleh hampir setiap orang. Kebiasaan menunda. Siapapun di antara kita pasti sering melakukan hal ini. Dan kebiasaan menunda ini kalau dibiarkan terus-menerus, dipelihara, dilakukan terus-menerus, ini bisa menjadi virus, bisa menjadi bibit penyakit yang dapat menghalangi pencapaian target kita. Jadi kita yang sudah punya target, ke depan mau apa, kita ingin mencapai apa, karena kebiasaan menunda yang kita lakukan ini, maka itu tidak akan bisa tercapai. Kebiasaan menunda bisa menjadi virus yang menyebabkan pencapaian kita tidak terjadi. Kebiasaan menunda ini juga bisa menyebabkan kerugian pastinya. Dan bahkan yang lebih fatal lagi adalah kegagalan. Berapa banyak mungkin anak-anak kita kalau mengerjakan PR, mau ulangan, suka menunda untuk belajar, suka menunda untuk mengerjakannya, dan akhirnya mereka mengalami kerugian, nilainya jelek, atau bahkan yang lebih fatal, gagal naik kelas. Ini kebiasaan menunda. Ada sebuah contoh di dalam kitab 2 Samuel 20 ayat 4 dan 5 itu tentang Amasa. Amasa ini dikatakan di dalam 2 Samuel 20 ayat 4 sampai 5 itu begini. Berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Raja memberi perintah kepada Amasa. Ayat 5 dituliskan, lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Dilakukan, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Raja memberikan Amasa tugas dan harus dikerjakan dalam 3 hari. Tetapi Amasa menunda-nunda tugas itu sehingga lewatlah waktu yang ditetapkan bagi raja. Dan pastinya ada akibat. Memang Raja Daud tidak menegur atau tidak memanggil Amasa, kemudian memberi peringatan atau hukuman. Raja Daud mengalihkan tugas itu kepada Yoab. Lalu kemudian Yoab mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan Amasa tadi, dan kemudian mereka pergi berperang. Di tengah jalan Yoab berjumpa dengan Amasa. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali sebab ia sudah mati. Waktu itu Raja Daud menghadapi pemberontakan dari Seba bin Bikri, ibu-ibu. Dan Raja Daud menugaskan Amasa untuk mengerahkan orang-orang Yehuda. Tetapi Amasa menundanya. Dan fatal sekali akibatnya, Amasa harus mati di tangan Yoab. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita sharingkan bersama-sama, temukan bersama-sama apa saja yang menjadi alasan mengapa orang punya kebiasaan menunda. Nah, ibu-ibu nanti bisa temukan banyak sekali alasannya. Kenapa sih kok kita suka menunda sesuatu pekerjaan, menunda sesuatu yang sudah kita rencanakan? Ini kita punya rencana ya. Oh, misal contoh sederhana saja. Hari ini aku mau bikin empek-empek misalnya. Tapi kemudian kita menunda, nanti aja, males. Dan akhirnya hari itu pun berlalu dan kita tidak mengerjakan apa yang kita rencanakan tadi. Nah, ibu-ibu mari sharingkan, obrolin bersama-sama, temukan bareng-bareng apa saja yang menjadi alasan kenapa kita suka menunda-nunda. Lalu setelah itu, ibu-ibu, mari kita
pelajari juga ada beberapa tips bagi kita, beberapa saran yang bisa dilatih untuk bisa membuang kebiasaan menunda kita ini. Yang pertama, cari tahu apa penyebab kita menunda. Tadi kan kita sudah temukan ya, sudah sharing kan bareng-bareng. Nah, kita sudah tahu, oh ternyata penyebabnya saya tahu ya gitu ya. Saya tahu kalau begitu, apakah itu rasa malas, apakah tontonan dan sebagainya. Facebook kita, Instagram kita itu juga bisa menyebabkan kita menunda-nunda ibu-ibu. Lalu yang kedua, buatlah jadwal yang jelas untuk setiap tugas. Buat jadwal nih, saya mau mengerjakan apa. Lalu kemudian kasih deadline atau timeline ya, batasan waktu kapan mau diselesaikan, kapan harus selesai atau kapan mau tuntas. Lalu buatlah pengingat. Beberapa orang menaruh seperti ada stiker ya, stiker notice itu ya, ditempel di kulkas, ditempel di dinding, di kamar sebagai pengingat bahwa nanti tanggal sekian saya harus menyelesaikan tugas apa. Buatlah pengingat. Buat jadwal yang tegas, saya harus selesaikan ini dalam sekian hari misalnya atau sekian jam atau kapan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mintalah bantuan kalau kita ini orang yang pelupa. Kalau kita ini orang yang tidak bisa disiplin dalam hal mengerjakan sesuatu, mari minta bantuan kepada keluarga misalnya anak, suami. Tolong ingetin saya ya, besok saya harus melakukan apa dan seterusnya. Minta bantuan teman untuk mengingatkan kita. Sebab kita ini orang yang mudah pelupa mungkin, orang yang punya kebiasaan suka menunda, mintalah bantuan untuk mengingatkan kita. Ada yang pasang alarm di handphonenya, silahkan saja ibu-ibu. Lalu yang keempat, buanglah mindset atau pikiran yang salah yang menyebabkan kita menunda tadi. Misalnya seperti gini, sebentar lagi, masih banyak waktu, itu kan mindset ya atau pola pikir yang salah gitu loh. Oh waktu masih panjang, bentar lagi Kitab Amsal menggambarkan si pemalas berkata, bangun sebentar lagi, tidur sebentar lagi, bangun ya. Seperti itu. Lalu kemudian ada cara berpikir salah yang menyebabkan kita menunda itu seperti ini. Tunggulah semuanya sudah lengkap, baru saya kerjakan. Ini belum lengkap ini, syarat-syaratnya atau bahan-bahannya atau peralatannya dan sebagainya belum lengkap. Nanti sajalah tunggu lengkap dulu. Nah, biasanya kita tidak akan mengerjakan apa-apa. Kita tidak akan mulai melakukan apa-apa. Ada lagi cara berpikir yang salah yang seperti ini. Mending sekalian tidak dikerjakan daripada nanti dibuat terus nggak selesai. Daripada nanti setengah-setengah, mendingan saya tidak lakukan apa-apa. Ini juga cara berpikir yang salah, sama seperti hamba yang dapat satu talenta, dia bilang satu talenta nggak bisa diapa-apain, mendingan saya kubur saja. Ini kebiasaan menunda ya, ini cara berpikir yang salah yang menyebabkan kita punya kebiasaan menunda. Lalu yang kelima, hindarilah rumus the power of kepepet. Nah biasanya kita ini suka gini, ini hari terakhir, tinggal 1 jam lagi, kebut SKS, sistem kebut semalam, itu biasanya anak-anak sekolah ya, tapi juga mungkin ibu-ibu ya, kita punya tugas lalu kita menunda, ketika harinya udah nyampe kita panik, kita kalang kabut, waduh saya harus ngelembur dan sebagainya. Akhirnya ada yang bilang saya sampai tidur jam 3 pagi, saya sampai tidur jam 5 pagi, kenapa? Karena mau ngerjakan tugas, karena ini sudah diminta laporannya, karena harus sudah selesai dan sebagainya. Hindari itu. Orang yang bekerja dengan kebiasaan di menit terakhir biasanya mudah stres. Betul ibu-ibu? Kalau ibu-ibu sudah dikerjakan sesuatu di menit terakhir, ibu-ibu biasanya kalang kabut ya, stres. Anak-anak jadi sasaran kena marah, suami jadi kena marah, kita ngomel-ngomel sendiri. Panik setengah mati. Dan kemudian yang keenam, pakailah rumus 5 menit saja. Paksalah diri untuk mulai mengerjakannya dan katakan hanya 5 menit saja. Misalnya, ini saya punya PR, saya punya setrikaan banyak banget ibu-ibu, menggunung ya. Kalau saya lihat tumpukan gunungan itu, saya stres. Karena gimana saya bisa menyelesaikannya. Lalu kemudian kita bisa terapkan rumus ini, hanya 5 menit saja. 5 menit aja lah tak kerjain.
setrika. Nanti ketika saya mulai menyetrika, saya mulai keasikan, 5 menitnya bertambah ibu-ibu. Jadi 10 menit, jadi 1 jam, jadi 2 jam. Dan akhirnya selesailah tugas itu. Jadi untuk memulainya, menghilangkan kebiasaan jelek suka menunda ini, pakailah rumus 5 menit saja. Ini hanya 5 menit, misalnya rumah kita kotor, kita membersihkannya, cuma 5 menit juga. Ketika kita mulai melakukannya tidak terasa, kita sudah membuang waktu 15 menit sehingga rumah kita jadi bersih, segala sesuatu jadi bersih. Nah, itu ada 6 tips buat kita ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu dengarkan lagi bahan KKA ini dan mari bahas bersama-sama ke-6 tips tadi yang dapat membantu kita membuang kebiasaan menunda. Ada beberapa ayat firman Tuhan bagi kita semua. Di dalam Mazmur 119 ayat 60, pemazmur katakan begini, "Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu." Kalau dalam urusan sekuler, urusan pekerjaan kita sehari-hari saja, kebiasaan menunda itu buruk, apalagi mentaati firman Tuhan, apalagi melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan ditunda-tunda, ibu-ibu. Jangan bilang besok aja, nanti aja. Karena kalau kita nggak punya waktu lagi, maka kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan kemudian ada ayat di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 9 dikatakan begini, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Coba ibu-ibu bayangkan dan sharingkan bersama-sama. Kebiasaan menunda ini dapat mengakibatkan kerusakan. Ada beberapa hal yang menjadi rusak karenanya, karena kita menunda-nunda. Mari ibu-ibu saling menguatkan, saling mendorong, memotivasi satu dengan yang lain di dalam komsel, dan mari jadi orang yang gesit, orang yang cekatan, orang yang berhasil tidak keluar dari kebiasaan menunda-nunda ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.